Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa baraka lana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe aksarukum utawi paling banyak sira kabeh, kalian semua yang paling banyak alaiya kepada saya, pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apane sing akeh sholatan bersolawatnya. Kamu sekalian yang paling banyak bersolawatnya kepada saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku aqrabukum, paling dekat-dekatnya kalian semuanya, minni dari saya, bukan besok di yaumil qiyamah. Kira-kira orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tempatnya di mana? Tempatnya enak apa tidak enak? Orang dekat dengan artis ketika ada panggung pentas dangdut misalkan, tapi kamu dekat dengan artis, kira-kira orang yang dekat dengan artis tempatnya di bawah panggung apa sama seperti masyarakat pada umumnya, penonton-penonton yang lain sedang teriknya matahari panas, saling berdesakan. Kira-kira di mana kira-kira? Dapat air minum nggak kira-kira? Tempat duduk dapat nggak? Itu baru dekat dengan artis. Kita juga punya artis di akhirat. Jadi sekarang lamar menjadi orang yang dekat artis. Artis kita, idola kita, pujaan hati kita, junjungan kita, yang kita sanjung-sanjung, yang kita hormati, yang kita cintai, tidak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia saja orang yang dekat dengan artis itu ketika pentas di panggung sebuah konser dangdut itu mendapatkan tempat yang berbeda dengan pada umumnya penonton. Yang lain-lain kena panas, ya, paling cuma disemprot ya, gitu ya. Tapi dia karena di bawah panggung ada tempat duduknya, ya, tempat snack. Masya Allah, itu sebuah kehormatan. Coba bayangkan besok di yaumil qiyamah, kepada siapa lagi kalau kita bukan dengan mendekat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan syafaat pertolongan daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi syafaatul uzma, syafaat yang agung,
mana manusia itu mengalami sebuah di mana keadaannya sangat-sangat mengerikan. Ada keterangan sangat mengerikannya itu matahari itu didekatkan dengan umat manusia sekitar 1 penggalan. Dekat sekali dengan manusia. Sehingga terik matahari yang panasnya sampai permukaannya itu dalam ilmu sains itu 30 juta derajat Celcius. Permukaan matahari itu panasnya 30 juta derajat Celcius. Itu permukaannya. Kalau air yang mendidih saja itu 100 derajat Celcius. Itu ketika kita disiram dengan air yang baru mendidih, kita siramkan pada tangan kita langsung locok, ya kan? Bagaimana kalau panasnya pusatnya cahaya matahari itu 30 juta derajat Celcius. Tidak bisa kita bayangkan kayak apa kondisi saat itu umat manusia. Tapi tidak mengalami seperti itu orang yang banyak bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu orang-orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ditempatkan di tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul adalah artis kita dunia akhirat, bahkan diidolakan oleh Allah, diidolakan oleh para malaikat-malaikat, bahkan seluruh umat manusia jagat ini mengidolakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang artis saja di dunia itu mendapatkan fasilitas yang lebih dari yang lain. Bagaimana artis berupa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak mungkin dalam kondisi matahari didekatkan dengan umat manusia beliau ini kepanasan. Tidak mungkin, ini mustahil terjadi bagi beliau Rasulullah SAW dan bagi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau Rasul menegaskan yang paling banyak bersolawat kepadaku kelak di hari kiamat yang paling dekat denganku. Inilah yang dikejar. Inilah yang seharusnya kita upayakan mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia yang fana. Mudah-mudahan dengan terus selalu tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa malek, berlebih merasa apa itu, wah gitu-gitu aja, kita sholawat kok. Jangan sampai merasa seperti itu. Kelak kita akan menyesal besok di yaumul kiamat kalau kita di dunia itu bermalas-malasan, menjaga, bermalas-malasan, memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakaro nyebut di hadis sapa al-Hafidhu Hafidh As-Sakhawi iku Syekh As-Sakhawi malam yakin kan orang berhenti sapa Syekh Sakhawi ala sanadi ingat dari sanadi Imam Sakhawi. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi sakmene luwi utama-utamane manusia bi mungguwe ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling diutamakan menurut pandangan Rasulullah yaumul kiamat besok di hari kiamat iku aksaruhum paling akeh nas ngalaya ing atase ingsun apane sholatan maca sholawat. Jadi yang paling banyak bersolawatnya itulah yang paling diutamakan, didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa kitab, insyaallah kitab Nasib itu menceritakan ada seorang remaja itu duduknya itu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sahabat-sahabat yang lain tidak dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dicek kitab Nasibnya. Remaja itu menjadi irian bagi sahabat-sahabat itu. Orang saya yang menjadi sahabat aja belum pernah duduk berdampingan langsung dekat sekali dengan Rasulullah. Itu anak muda dekat banget dengan Rasul. Saya ini sahabat, orang yang hidupnya itu sepenuhnya dicurahkan untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Tapi nggak pernah duduk kayak dekatnya remaja itu. Beliau Rasul itu intinya, kamu tahu nggak mengapa ini anak muda ini dekat duduknya dengan saya timbang kalian semua? Tidak tahu ya Rasulullah, Allah wa Rasulullah. Yang lebih tahu adalah Allah dan Rasul. Ternyata singkat cerita anak muda itu adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain itu heran, gimana ini ada anak muda dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak muda yang paling banyak bersolawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya para sahabat juga banyak bersolawatnya kepada Rasulullah. Tapi ternyata para sahabat-sahabat itu masih kalah banyaknya bersolawatnya dengan anak muda kan? Tahukah wahai sahabat, solawat yang dibaca oleh anak muda ini sehingga anak muda ini termasuk orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Tuhan. Gerangan apa itu solawatnya? Ternyata anak muda ini kalau membaca solawat kepada Rasulullah itu pakai redaksi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa adadi man lam yusalli alaihi. Redaksi yang dipakai oleh anak muda ini ketika bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi ditambahi bi adadi man shalla alaihi wa adadi man lam yusalli alaihi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang-orang yang bersolawat kepadanya dan orang-orang yang tidak bersolawat kepadanya. Jadi redaksi ini menyebabkan anak muda ini termasuk orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbang sahabat-sahabat tadi.
Akhirnya para sahabat sahabat itu berbondong-bondong menyusun sholawat dengan redaksi-redaksi yang di situ disinyalir bisa menyebabkan sholawat ini menjadi sholawat yang paling banyak menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga terjadi dalam kitab Khazinatul Asrar. Pada suatu ketika Ibu Aisyah itu membaca Subhanallah, 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 Subhanallah. Subuh-subuh beliau Rasul melihat Ibu Aisyah membaca Subhanallah sambil memegang biji kurma. Sudah lampunya nggak begitu terang, membaca Subhanallah, Subhanallah. Akhirnya beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Ibu Aisyah, istriku yang kucintai, kerana kau sedang mengapa kaummu bergumam, tangannya bergerak. Beliau Ibu Aisyah itu, saya sedang membaca Subhanallah sebanyak-banyak sampai begitu basah dengan membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Aduh, kasihan sekali Ibu Aisyah. Maukah kau aku ajari dengan bacaan yang sama tapi ditambahi redaksi yang apabila engkau baca wahai Ibu Aisyah, niscaya bacaan Subhanallah memenuhi dunia seisi. Bacaan Subhanallah satu kali tapi nilainya memenuhi dunia seisi. Mau ya Rasul, bagaimana caranya aku baca Subhanallah satu kali tapi nilainya memenuhi dunia seisinya? Beliau Rasul itu memberikan bimbingan membaca Subhanallah dengan kata-kata beliau, Subhanallah adada ma khalaqallah. Maha suci Allah dengan sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Berapa makhluk yang diciptakan? Jadi redaksi ini memungkinkan sekali nilai bacaan sholawat kita kepada Rasulullah SAW akan lebih daripada yang tidak memakai redaksi. Sehingga kita sama-sama tahu dan kita maklum di dalam sholawat wahidah ini tidak hanya ditambahi bi'adatin maklumatin lain, tapi ditambahi wa huludoti wa amdati. Bahkan ada keterangan fi kulli laqatin wa nafasin. Ini sungguh redaksi yang memang luar biasa nilainya kalau kita melihat apa yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus husnul yakin, yakinnya bahwa bacaan sholawat kita di hadapan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebabkan dekatnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Ini adalah bentuk cara yang dilakukan oleh anak muda yang hidupnya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rawahu riwayatkan wa hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi bin Mas'udin sahih seperti Lumatul dia berkumpul di sekolah kita orang sampai Lumatul isnadin kelawan isnad hasan. Mari kita bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menyusun, tidak perlu hanya mencoba membuat sebuah alat tapi langsung kita pakai, kita gunakan. Susunannya sudah ada,
tinggal melaksanakan, tinggal mempraktekkan. Kita syukuri alhamdulillah rabbil alamin. Karena sholawat pagi dia ini juga adalah termasuk fardhu, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak semua orang diberi